Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan ujian sekolah fisika. Nomor 30, massa sebuah inti atom 12,6C, ini atom karbon sama dengan 12,000 SMA, massa proton 1,0078 SMA, dan massa neutron 1,0087 SMA. Besarnya defek massa pada pembentukan inti atom karbon ini adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa intinya. Jadi di sini adalah M inti, yaitu sama dengan 12. Jadi 12,00 ini 00-nya kita anggap tidak ada. Jadi di sini 12 saja. Jadi 12 SMA. SMA ini adalah satuan massa atom. Kemudian massa protonnya. Jadi di sini adalah MP, yaitu sama dengan 1,0078 SMA. Kemudian ini massa neutronnya, jadi di sini adalah Mn sama dengan 1,0087 SMA. Kemudian ini yang ditanyakan adalah defek massanya, jadi defek massa pada pembentukan inti atomnya. Jadi di sini adalah delta M-nya. Delta M-nya ini sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini kita gunakan rumus defek massa. Jadi rumus defek massa ini adalah delta M sama dengan dalam kurung Z dikali dengan MP, kemudian ditambah dengan A dikurangi dengan Z, kemudian dikali dengan MN, kemudian ini dikurangi dengan M inti. Jadi ini adalah rumus defek massanya. Di sini dari atom C ini adalah jadi 12,6C. Di sini 12 ini adalah nomor massanya dan 6 ini adalah nomor atomnya. Jadi A-nya ini nomor massa yaitu sama dengan 12, kemudian Z-nya ini adalah nomor atom yaitu 6. Jadi ini A dan Z-nya kita masukkan ke sini. Jadi di sini sama dengan dalam kurung Z-nya adalah 6. Jadi di sini 6 dikali dengan massa protonnya adalah ini 1,0078, kemudian ditambah dengan ini dalam kurung A-nya adalah 12, jadi di sini 12 dikurangi dengan Z-nya adalah 6, kemudian dikali dengan MN-nya yaitu ini 1,0087. Ini dikurangi dengan massa intinya adalah ini 12, jadi dikurangi dengan 12. Jadi di sini sama dengan ini dalam kurung 6 dikali 1,0078 adalah 6,0468. Kemudian ditambah ini 12 dikurangi 6 adalah hasilnya 6. Jadi 6 dikali 1,0087 adalah 6,0522. Kemudian ini dikurangi 12. Maka di sini sama dengan ini kita jumlahkan jadi 6,0468 ditambah 6,0522 adalah 12,099. Kemudian ini dikurangi 12. Maka hasilnya di sini sama dengan 12,099 dikurangi 12 adalah 0,099. Jadi ini hasilnya 0,099 SMA, satuan massa atom. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 31, perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R antara dua muatan Q1 dan Q2 berikut ini. Ini grafiknya. Konstanta kolom K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, dan besar muatan Q2 sama dengan 2Q1. Maka besar muatan Q1 dan Q2-nya adalah, jadi di sini yang diketahuinya ini K-nya adalah ini. Jadi di sini K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ini Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian ini Q2-nya. Q2-nya adalah sama dengan 2Q1. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah besar Q1-nya berapa dan Q2-nya berapa. Jadi di sini kita lihat grafiknya. Jadi ini grafiknya. Dimisalkan ini gayanya dan ini adalah jaraknya. Jadi dimisalkan kita ambil yang ini. Jadi 18, gayanya adalah 18, kemudian titik pertemuannya di sini dan jaraknya adalah 1. Jadi kita ambil
gayanya F-nya yaitu sama dengan 18. Di sini adalah pangkat 9, berarti 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Kemudian R-nya adalah sama dengan, jadi ketika gayanya 18 kali 10 pangkat 9 Newton, maka di sini R-nya menunjukkan 1. Jadi di sini adalah 1 meter. Maka di sini kita gunakan rumus gaya listrik supaya kita ketahui Q1 dan Q2-nya. Jadi di sini adalah F sama dengan rumus gaya listrik adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi ini rumus gaya listriknya. Kemudian kita masukkan angkanya, jadi F-nya adalah ini, jadi 18 kali 10 pangkat 9, kemudian sama dengan K-nya adalah ini, 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikali dengan Q1-nya, ini kita tetap Q1 karena tidak diketahui, kemudian Q2-nya adalah ini, jadi 2Q1, jadi di sini 2Q1 per R-nya adalah 1, jadi di sini adalah 1 kuadrat. Jadi di sini 10 pangkat 9 ini bisa dicoret karena sama. Maka di sini 18 sama dengan ini 9 dikali 2 adalah 18. Jadi di sini adalah 18, ini Q1 dikali Q1 adalah Q1 kuadrat per ini 1 kuadrat adalah 1. Jadi 18 Q1 kuadrat per 1 adalah 18 Q1 kuadrat. Jadi di sini ini 18 sama dengan 18 Q1 kuadrat. Jadi Q1 kuadratnya adalah sama dengan 18 per 18. Jadi 18 per 18 ini adalah 1. Maka Q1-nya adalah sama dengan, karena ini kuadrat, berarti kebalikannya adalah akar. Jadi akar 1. Akar 1 ini adalah sama dengan 1. Jadi Q1-nya adalah 1 kolom. Ini Q1-nya. Kemudian Q2-nya, kita hitung. Q2-nya adalah ini. Jadi Q2 sama dengan 2Q1. Maka di sini sama dengan 2 dikali dengan Q1-nya adalah ini 1. Jadi ini dikali 1, hasilnya adalah 2. Jadi 2 kolom. Jadi Q1-nya adalah 1 kolom dan Q2-nya adalah 2 kolom. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Jadi 1 kolom dan 2 kolom. Ini jawabannya. Kemudian nomor 32, 4 kapasitor identik dengan kapasitas masing-masing kapasitor 9 mikrofarad akan dirangkai membentuk rangkaian listrik dengan ujung-ujungnya dihubungkan dengan tegangan 10 volt. Muatan total yang dapat disimpan dalam rangkaian kapasitor tersebut adalah 120 mikrocoulomb. Susunan kapasitor dalam rangkaian tersebut yang mungkin adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah ini 4 kapasitor, berarti di sini adalah C1-nya sama karena identik, jadi C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan ini besarnya adalah ini 9 mikrofarad, atau di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian ini tegangannya, jadi di sini adalah V-nya yaitu sama dengan 10 volt. Kemudian ini adalah muatannya, jadi muatannya disimpan, jadi di sini adalah Q, yaitu sama dengan 120 mikrocoulomb, atau di sini sama dengan 120 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah jenis rangkaiannya. Berarti kita cari C totalnya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari C totalnya ini rumusnya adalah Q sama dengan C dikali V. Jadi ini C totalnya. Jadi ini rumusnya, Q-nya adalah ini. Jadi 120 kali 10 pangkat min 6 sama dengan C totalnya adalah dikali dengan ini V-nya. V-nya adalah ini 10. Jadi ini 10. Berarti C totalnya adalah sama dengan 120 kali 10 pangkat min 6, ini 10-nya dipindah ke bawah, jadi ini dibagi 10, hasilnya adalah sama dengan 120 dibagi 10 adalah 12. Jadi 12 kali 10 pangkat min 6. Atau di sini adalah 12 mikrofarad. Jadi ini kapasitor totalnya atau kapasitor penggantinya adalah 12 mikrocoulomb. Berarti kita cari rangkaian-rangkaian ini yang menghasilkan kapasitas penggantinya adalah 12, yaitu 12 mikrofarad. Jadi misalkan yang pertama, jadi yang A ini adalah 4 kapasitor dirangkai secara seri. Berarti C totalnya atau kapasitas penggantinya adalah
Karena dirangkai seri, berarti kita hitung C totalnya, yaitu sama dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3 ditambah dengan 1 per C4. Ini rangkaian seri rumusnya, jadi di sini sama dengan 1 per C1-nya dan C2 dan ininya adalah 9. Jadi di sini 1 per 9 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 9. Hasilnya adalah sama dengan, karena bawahnya sudah sama, ini atasnya kita jumlahkan, jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 adalah 4. Jadi 4 per 9. Jadi ini 1 per C totalnya. Jadi C totalnya adalah sama dengan, ini kita balik, jadi 9 per 4 mikrocoulomb. Jadi C totalnya adalah ini. Ini yang A, C totalnya. Kemudian yang B adalah 4 kapasitor dirangkai secara paralel. Berarti yang B ini secara paralel ini adalah C totalnya dijumlahkan. Jadi rumus paralel ini adalah C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4. Berarti di sini sama dengan 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Hasilnya adalah sama dengan, ini 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 adalah 36. Jadi 36 mikrocoulomb. Jadi ini yang B, 36 mikrocoulomb. Kemudian yang C, 3 kapasitor dirangkai seri, kemudian dirangkai paralel dengan satu kapasitor lain. Berarti di sini yang C, 3 kapasitor dirangkai seri, ini 1 per C serinya, karena dirangkai seri, sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Jadi di sini sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 9. Hasilnya adalah sama dengan, ini bawahnya sudah sama, jadi atasnya kita jumlahkan, jadi 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3, jadi 3 per 9. Ini 1 per C serinya. Berarti C serinya adalah sama dengan 9 per 3. Hasilnya adalah sama dengan, di 9 dibagi 3 adalah 3, jadi 3 mikrocoulomb. Maka C totalnya, ini C serinya ini kita rangkaikan paralel, berarti C totalnya adalah sama dengan C serinya ditambah dengan C4. Hasilnya adalah sama dengan 3 tambah 9. Yaitu sama dengan 3 tambah 9 ini adalah 12. Jadi 12 mikrocoulomb. Ini yang C. Kemudian yang D. Yang D ini adalah 3 kapasitor dirangkai paralel, kemudian dirangkai seri dengan satu kapasitor lainnya. Berarti 3 kapasitor dirangkai paralel adalah C paralelnya, yaitu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Jadi di sini sama dengan 9 tambah 9 ditambah 9. Hasilnya adalah sama dengan 9 tambah 9 tambah 9 adalah 27. Jadi 27 mikrocoulomb. Kemudian dirangkai seri dengan satu kapasitor lainnya. Jadi dirangkai seri ini adalah 1 per C totalnya adalah sama dengan 1 per C paralel ditambah dengan 1 per C4. Jadi di sini sama dengan 1 per 27. Ini 27 per ditambah dengan 1 per 9. Ini kita samakan. Jadi 27 dan 9 ini bisa dibagi 27. Jadi 27 dibagi 27 adalah 1. Jadi ini 1 plus 27 dibagi 9 adalah 3. Jadi ini 3. Hasilnya adalah sama dengan 4 per 27. Jadi ini 1 per C totalnya. Jadi C totalnya adalah sama dengan 27 per 4 mikrocoulomb. Ini yang D. Kemudian yang E. Yang E ini adalah 2 kapasitor dirangkai seri, kemudian dirangkai paralel dengan 2 kapasitor lain yang dirangkai seri. Jadi 2 seri dan 2 seri dirangkai paralel. Jadi di sini 1 per C serinya yaitu sama dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2. Jadi sini sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 9. Hasilnya adalah sama dengan 2 per 9. Jadi ini yang ditambahkan atasnya, jadi ini 1 per C serinya. Jadi C serinya adalah 9 per 2 sama dengan 4,5. Jadi 4,5 mikrocoulomb. Kemudian ini C seri 1, kemudian 1 per C seri yang keduanya yaitu sama dengan 1 per C3 ditambah dengan 1 per C4.
Jadi sama dengan 1/9 ditambah dengan 1/9. Hasilnya adalah sama dengan 2/9. Jadi 1/C serinya adalah ini. Jadi C seri 2-nya adalah sama dengan 9/2 sama dengan 4,5 mikrocoulomb. Maka C totalnya adalah sama dengan, jadi C seri 1 dan C seri 2 ini dirangkai paralel, berarti di sini adalah dijumlahkan, jadi C seri 1 ditambah C seri 2. Jadi sama dengan 4,5 ditambah dengan 4,5. Hasilnya adalah sama dengan 9. Jadi 9 mikrocoulomb. Ini C totalnya. Jadi di sini yang menghasilkan C total 12 mikrofarad. Jadi yang menghasilkan 12 mikrofarad adalah yang pilihan C, yaitu ini. Jadi kapasitornya ini dirangkai dengan 3 kapasitor dirangkai seri, kemudian dirangkai paralel dengan kapasitor lainnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan ujian sekolah fisika.